Wah. Salve. Selamat pagi, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Senin 4 Agustus 2025, pada peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya, dan dengan semangat cinta kasih, kami dapat menarik banyak orang kepada Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja yang memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar bagaimana Yesus menarik diri ke tempat yang sunyi setelah mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis. Namun, saat orang banyak mengikutinya, Yesus tidak menutup diri. Ia tidak membiarkan duka menghalangi kasihnya kepada mereka. Melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia menyembuhkan mereka dan akhirnya memberi makan 5.000 orang lebih. Inilah wajah Allah yang sejati. Tuhan yang hadir di tengah luka umatnya, yang tidak tinggal diam saat melihat penderitaan, yang memilih hadir dan memberi diri sepenuhnya meskipun ia sendiri sedang terluka. Saudara dan saudari yang terkasih, peristiwa penggandaan roti bukan hanya tentang mujizat makanan, tetapi tentang pembelajaran kasih. Yesus ingin para murid belajar untuk tidak menyuruh orang pergi, tetapi justru memberi mereka makan. "Kamu harus memberi mereka makan" adalah undangan untuk terlibat, untuk tidak bersikap pasif terhadap penderitaan sesama. Kadang kita merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan, seperti para murid yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan.
Namun di tangan Tuhan, yang sedikit menjadi cukup, yang terbatas menjadi berkat. Hati yang mau berbagi akan selalu menemukan jalan untuk menjadi sumber kehidupan bagi yang lain. Yesus juga memberi teladan dalam hal keterlibatan penuh dan doa. Sebelum membagikan roti, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Tindakan ini mencerminkan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari relasi yang mendalam dengan Bapa. Tanpa doa, pelayanan hanya menjadi aktivitas kosong. Tetapi dengan doa, bahkan pemberian yang kecil pun bisa menjadi sarana kasih yang besar. Yesus menunjukkan bahwa pelayanan yang sejati lahir dari belas kasih yang bersumber dari doa dan relasi yang intim dengan Allah. Hari ini bersama Gereja Semesta, kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang sederhana dari desa kecil Ars di Prancis, yang menjadi teladan kasih pastoral dan kerendahan hati. Ia bukan orang yang cemerlang secara akademis, namun hatinya terbuka bagi Tuhan dan umat-Nya. Seperti Yesus, ia memberikan dirinya sepenuhnya dalam pelayanan, khususnya dalam sakramen tobat, di mana ribuan orang mengalami kasih Allah yang memulihkan. Hidupnya mengajarkan bahwa seorang imam dipanggil untuk menjadi roti yang dipecah bagi banyak orang, menjadi saluran belas kasih Allah di tengah dunia. Semoga kita pun, entah sebagai imam, biarawan, biarawati, atau sebagai umat awam, memiliki hati yang seperti Kristus, yang tergerak oleh belas kasihan dan tidak pernah lelah memberi diri kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Sabdamu telah memberikan kekuatan ilahi dan keteguhan surgawi kepada kami yang memperingati Santo Yohanes Maria. Semoga kami memelihara keutuhan karunia iman dan menempuh jalan lurus menuju keselamatan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas, karya pelayanan kita sepanjang hari ini, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidup.